Pokari, sedang biunan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Mei. Sama aku JK. Di episode 3 kali ini kita akan lagi-lagi ngebahas dan berbincang-bincang tentang departemen yang ada di BMF Psikologi. Ada yang tahu nggak ya kita hari ini mau ngebahas tentang departemen apa nih? Departemen apa ya? Kemarin kan baru minbak nih. Nah sekarang siapa sih yang diundang ke sini? Spill dikit-dikit Boleh. kali ya. Sekarang kita mau membahas tentang departemen yang mungkin cukup identik nih dengan jurusan psikologi. Karena dari namanya aja udah nggak jauh-jauh dari sosial. Wah. Langsung aja kali ya Teh? Boleh. Kita sambut teteh-teteh cantik dari Sosmas. Silakan. Yeay. Selamat datang dari Pokari. Halo. Teteh-teteh dari Sosmas. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi habis kelas atau ada acara apa dulu? Ada kelas, ada juga yang sharing. Waduh, sibuk ya ternyata. Lumayan. Enggak juga. Makasih ya Teh udah menyempatkan diri untuk datang di Pokari episode 3 nih kebetulan. Boleh nih, ada siapa aja nih dari Sosmas nih? Boleh perkenalan dulu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo teman-teman semua, aku Faiza Hiran, biasa dipanggil Faiz selaku Kepala Departemen Sosial Masyarakat. Dan ini ada dua anak-anak Sosmas lain. Boleh diperkenalkan? Halo, aku Susadi Fazara, di sini sebagai staf Departemen Sosial Masyarakat. Halo semuanya, kenalin aku Najwa Tarisawa di sini sebagai staf Departemen Sosmas. Ya, jadi di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teteh-teteh dari Sosmas. Pengen tahu nih di Sosmas itu apa aja, prokernya apa aja, kayak gitu ya Mei. Kita mau sharing aja lah sama Departemen Sosmas. Boleh. Boleh kalian Teh langsung aja Sosmas itu bakal seperti apa dan secara garis besar Sosmas itu bagaimana gitu. Oke, mungkin aku aja yang jawab ya. Jadi Sosmas itu Departemen BMF Psikologi yang memang berfokus seperti namanya gitu ya, sosial dan masyarakat. Biasanya Sosmas ini fokus kepada pengabdian kepada masyarakat gitu. Untuk prokernya sendiri di sini Sosmas itu mewadahi para mahasiswa untuk melakukan pengabdian atau mungkin kayak penyuluhan ke masyarakat dan lain sebagainya gitu. Dan itu dilakukan melalui proker-prokernya Sosmas itu sendiri gitu. Di Sosmas tuh ada apa aja sih? Ada proker sama program kegiatannya gitu ya, apa aja? Oke, aku mau jawab ya. Kalau misalnya dari program kerjanya itu ada Rumah Belajar Taman Sari yang pertama, terus ada Social on the Road, terus ada Bakti Desa, dan untuk program kerjanya ada Psychocare. Oke, banyak banget ya. Lumayan banyak sih. Pusing nggak? Tanya mungkin. Sama keduanya ya kalau pusing mah mungkin semua anak BEM juga pusing ya, atau mungkin mahasiswa lain juga pusing ya lihat Sosmas. Asik banget itu ya, Sosmas ini kayak rame banget. Kalau boleh tahu nih Teh yang ngebedain antara proker sama proker sendiri itu gimana ya? Oke, kalau proker mungkin kan kita tahu sendiri ya, proker itu biasanya mengikuti mahasiswa juga gitu, bukan Sosmas doang. Jadi kalau proker itu Sosmas mewadahi mahasiswa untuk melakukan kegiatan itu sendiri gitu, program kerjanya. Tapi kalau untuk program kegiatan sendiri itu milik Sosmasnya. Jadi kayak Psychocare yang ngelakuinnya ya Sosmasnya sendiri itu sendiri gitu. Kayak kemarin jangan lupa dicek ya, makanya ada konten Sosmas yang kemarin terbaru itu mengenai Hari Kesehatan Mental. Jadi kita berbagi pesan gitu dengan mahasiswa, dan itu yang ngelakuin Sosmas. Kalau proker itu ada pelaksananya gitu. Kalau secara singkat sih kayak gitu ya bedanya. Oke, jadi bedanya mungkin dari cara pelaksanaannya. Kalau mungkin program kegiatan tuh dikelolanya sama Sosmas gitu ya. Kalau program kerja itu dilaksanainnya ada sama warga kemah gitu ya. Itu warga kemah yang melaksanakan. Mantap. Berarti tadi kalau Teteh sempat singgung tuh ada proker, berarti bakal ada kepanitiaan ya Teh? Aduh. Terus gimana tuh nanti sistemnya kepanitiaan? Oke, kalau kepanitiaan itu pastinya ada opreknya. Kayak misalnya kemarin juga tuh kalian lihat ya di IG BEM udah ada nama-nama ketua pelaksana dari Sosmas itu siapa aja sih? Kayak ada 3 ketua pelaksana baru dari Sosmas gitu. Dan untuk opreknya sendiri mungkin nanti akan ada juga di IG BEM, kita diinfokan kapan kita bisa daftar atau mungkin jadi staff atau mungkin jadi TM Kadif. Jadi buat kepanitiaan sendiri itu pasti oprek ya nanti, tapi diinfokan lagi di IG BEM. Oh, berarti nanti ada pengumuman tersendiri kali ya Teh buat sistem-sistemnya. Jadi bisa langsung cek aja di IG BMF Psikologi.
Jadi kan tadi prokernya banyak ya? Iya. Ada berapa Teteh? 3 kalau proker. 3. Kita ngobrol dari RBT dulu nih. Kita pengen tahu RBT tuh kayak gimana gitu. Kalau buat RBT sendiri itu singkatan dari Rumah Belajar Taman Sari. Itu tuh kita salah satu proker dari Sosmas yang punya terfokus gitu ya kepada anak-anak di sekitar Taman Sari. Jadi kita tuh belajar sambil bermain juga gitu sama anak-anak, tapi kita tuh bukan belajar di akademiknya gitu. Kita fokusnya ke non akademiknya, kayak kita belajar gimana cara memilah sampah yang benar, terus juga kita belajar berkebun bareng-bareng gitu. Jadi emang kita tuh lebih fun gitu di RBT ini bareng sama anak-anaknya gitu. Berarti acaranya tuh emang dilaksanain tuh di Taman Sari gitu ya, sekitar kampus. Berarti emang sangat mengabdi ke masyarakat banget ya. Mencerminkan Sosmas banget. Iya, sesuai nama. Unisba kan di Taman Sari gitu ya. Iya. Enggak afdol dong kalau kita Ya, enggak. kalau tiba-tiba di Dago kan. Cuma belajar Dago gitu kan. RMD gitu. Belajar Dago. Tapi kayak ya sebagai bentuk pengabdian Unisba juga gitu ya ke tempat di mana Unisba berada gitu di Taman Sari. Alangkah lebih baiknya kalau kita mengadakan acara situ kalau bisa di sekitar yang lebih dekat, kenapa enggak gitu. Jadi Rumah Belajar Taman Sari itu mewadahi untuk mahasiswa melakukan pengabdian ke warga Taman Sari itu sendiri melalui pendidikan ke anak-anaknya kayak gitu sih. Keren banget ya acaranya. Berarti secara garis besar buat tujuan sasaran pesertanya tuh buat anak-anak di lingkungan Taman Sari ya? Iya. Jadi nanti tuh bakal belajar bersama gitu, berkebun juga. Wah asik. Seru banget ya. Aku pengen join deh rasanya. Boleh ya nanti diajak kali ya? Boleh. Kalau acaranya nih, kalau kependidikan ada batch-batchnya gitu. Kalau RBT ada nggak beberapa batch atau gimana tuh? Kalau RBT pasti ada batch-nya, mungkin karena pembelajaran kan bisa satu pertemuan gitu, pasti ada beberapa kali pertemuan buat memaksimalkan atau mengoptimalkan gitu ya. Buat RBT pasti ada batch-batchnya, cuman buat batchnya mungkin nanti kalian stay tune aja di Instagram RBT gitu, bakal ada berapa batch di periode ini. Ditunggu aja ya. Kayak gitu sih, pasti ada batch-nya, cuman bakal disesuaikan dengan materinya atau mungkin outputnya nanti kita mau apa, jadi disesuaikan lagi gitu. Terus aku pengen tahu nih, jadi tujuannya dibuat apa ya, program proker RBT itu apa sih, tujuannya pengen apa gitu, apa yang ingin dicapai dari Sosmas sendiri itu kayak gimana gitu? Goals berarti ya? Iya betul. Kalau buat goals sendiri dari Sosmasnya mungkin pengennya gitu anak-anak Taman Sari itu meningkat secara apa ya, bisa secara moral atau mungkin kognitif, motorik kayak gitu kan, kita juga di psikologi belajar tentang hal itu gitu ya. Jadi sekaligus apa yang memaksimalkan ilmu-ilmu kita dengan terjun langsung kepada anak-anak gitu. Jadi bukan cuma punya materi aja kita sebagai anak psikologi, tapi juga melalui Rumah Belajar Taman Sari untuk output mahasiswanya sendiri bisa terjun langsung ke masyarakat gitu untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan ilmu yang didapatnya gitu. Jadi bukan cuma di kelas aja gitu. Kalau buat Taman Sari mungkin anak-anaknya gimana sih? Kalau buat di anak-anaknya gitu ya, Taman Sarinya ya selain mereka dapat pendidikan formal di sekolah juga ya, mungkin mereka juga pengen bermain gitu ya, tapi bukan sama warga di sekitarnya lagi gitu. Mereka pengen main juga sama kita. Terus juga mungkin sedikit nambahin juga teh, mungkin dari mahasiswanya sendiri gitu ya, buat teman-teman yang emang minat gitu ya ke perkem, itu tuh cocok banget buat join RBT karena selain kita belajar gitu ya di psikologi ini perkem tuh kayak gimana perkembangan itu, kita bisa langsung aplikasiinnya gitu ke anak di RBT ini gitu. Nah tuh buat teman-teman yang lebih minatnya ke perkem boleh bisa masuk ke RBT ya. Dan anak iya benar. Join with us. Mengamalkan ilmunya juga gitu kan. Berkah deh. Kalau dilihat-lihat mulia juga ya tadi. Iya Masya Allah staff. Mengabdi kepada masyarakat banget lah kalau dilihat. Masya Allah ya. Sering-sering Matkom datang ya, kita beramal bersama. Iya semoga ya. Jadi amal jariah. Terus tadi sempat aku tuh lupa ya, tadi pas proker tuh selain RBT tuh ada lagi yang mana ada bakti desa ya? Waduh yang tahu kegiatan bakti desa tuh bakal ngapain aja kayak Jadi untuk bakti desa sendiri sesuai namanya ya, kita itu bakal melakukan pengabdian ke desa. Nah kegiatannya tersendiri itu biasanya kita membantu dari warga-warga desa sendiri, misalnya seperti bekerja bakti, terus berkebun, rencananya seperti itu ya. Nah selain itu kita juga menyelipkan nilai-nilai psikologi. Jadi kita di situ akan memberikan penyuluhan materi mengenai psikologi. Tuh, jadi di Bakdes itu kayak
kita mengabdi ke warga desa ya kan namanya. Mengabdi lagi-lagi ya. Lagi gitu. Lagi-lagi. Cuman memang pasti sistemnya berbeda ya karena tujuannya outputnya juga berbeda gitu. Kalau di Bakdes emang kata yang sudah saya sebutin tadi, kita mengaplikasikan ilmu psikologi juga sama mungkin membetulkan yang harus dibetulkan gitu di desanya kayak gitu. Jadi mulia juga ya. Masya Allah, lagi-lagi. Hasil pahala ya. Iya. Betul sih. Terus tadi tuh di desa berarti tujuan kegiatannya berarti menyalurkan informasi tentang psikologi juga ya, menyebarkan. Ya bisa mengangkat misalnya di desa itu butuh, misalnya di periode kemarin ya kita mengacu ke periode kemarin itu bakti desa ada namanya orientasi masa depan gitu, karena kan anak-anak di desa kadang belum memikirkan hal itu gitu. Benar. Jadi kayak bakti desa yang kemarin salah satunya ada materi itu tuh, jadi kayak kita memberikan gitu ilmu yang kita punya atau mungkin melalui dosennya gitu ke anak-anak di desa, sama mungkin membetulkan suatu hal gitu di desanya. Mungkin yang kemarin itu sempat membetulkan masjid kayak gitu. Oh, mulia. Lagi-lagi tagline-nya apa? Mulia. Berarti tuh nanti bakal ada dosen juga ya datang pasti ikut ada. ke desanya gitu ya. Terus kalau misalnya RBT nih, tadi kan cuman di Taman Sari doang ya. Kalau Bakti Desa tuh gimana desanya? Apa gimana ya? Pilihan desanya tuh seperti apa gitu? Kriteria kali ya. Atau boleh di spin tahun kemarin tuh di mana gitu? Kayak gitu, tahun kemarin di Pangalengan. Atau ya lumayan sih, Pangalengan tapi gak sejauh itu sih. Tapi memang lumayan, berapa jam? 2 jam mungkin dari sini. Ya lumayan ya. Kalau untuk tempatnya sendiri sih sekarang itu kita masih nyari yang benar-benar membutuhkan dana dari kita, dan mungkin untuk orang-orangnya yang benar-benar awam dari sisi psikologinya. Jadi di situ kita berniat untuk membantu. Ya mungkin kayak disesuaikan gitu ya. Desa yang dipilih itu biasanya atas kesepakatan misalnya entah desanya atau mungkin pihak pelaksananya gitu. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan gitu untuk desanya. Bisa aja yang bisa sama, bisa beda gitu. Jadi sama kayak RBT, jangan lupa stay tune ke desa mana ya kita periode ini. Nah, penasaran ya. Pasti seru ya. Kita pergi ke desa mana? Enggak karena kusmil. Terus dilaksanainnya bakal berapa batch gitu? Rencananya bakal 2 batch. Jadi yang batch pertama ini kita tuh rencananya bakal penyuluhan materi. Nah, di sini juga kita sekalian pendekatan ke warga desanya agar nanti di batch kedua kita udah lebih silaturahminya udah semakin dekat gitu ya. Nah, untuk di batch 2 kita ini bakal menginap dan kegiatannya bakal lebih banyak. Pokoknya seru, pokoknya pantengin. Tuh kan. Gak akan di-spill. Daftar dulu sama follow dulu IG-nya gitu. Tungguin ya. Ini kan proker Baktes tuh yang banyak ditunggu-tunggu ya tiap tahun. Bener gak? Masya Allah. Emang iya? Emang iya? Banyak banget deh peminatnya kalau boleh. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Berarti pada akhlak mulia mungkin ya. Iya, pada ingin mengabdi juga ya. Emang boleh. Terus deh berarti untuk batch 1 sama batch 2 tuh sama tempatnya ya? Nggak akan pindah gitu? Ya kemungkinan kemarin besar bakal sama. Kurang lebihnya stay tune. Ya, Check it out. Terus berarti kalau ada Baktes itu dibuat kepanitiaan juga mungkin ya? Kan proker gitu ya, jadi pasti ada panitia pelaksananya gitu. Kayak siapa aja nih yang boleh ikutan? 2-3 boleh nggak nih? Boleh dong. Jadi pokoknya gitu kan, paten di GBM. Siapa aja yang boleh di GBM. Iya. Ya, Semua informasi Nyalain IGBM. ekspektasinya. Iya benar. di GBM. Bakti Desa tuh rame banget. Nah, selain Bakti Desa pasti ada proker-proker lain yang lebih seru kali ya. Tadi tuh sempat apa sih namanya? SOTR. Oh iya, SOTR. Nah, apa tuh SOTR? SOTR. Sosial On the road. Oke, jadi SOTR sesuatu dulu dia. Jadi Bukan sahur on the road ya? bukan. Mungkin banyak yang bilangnya sahur kan. Iya. Tapi cocok juga sih. Sahur. Oke, jadi kalau SOTR jelasin kan? Boleh. Masih dong, nanti banyak yang penasaran. Jadi SOTR tuh kalian bisa lihat ya di IG-nya gitu. SOTR itu merupakan salah satu program kerja Sosmas yang cukup banyak gitu ya dokumentasinya di tahun kemarin, karena biasanya SOTR itu ada rangkaian kegiatannya gitu. Jadi biasanya merayakan hari besar, kayak periode kemarin sempat kita ngerayain hari
lansia, hari ibu sih sebenarnya, cuman kita ke lansia gitu. Terus hari kanker dan hari anak, hari PMI. Nah, jadi SOTR itu biasanya merayakan hari besar dengan masyarakat luas gitu. Biasanya kita sama melakukan pengabdian mungkin ya. Tapi SOTR ini apa ya, sasaran pesertanya beda-beda gitu. Kayak batch terakhir kemarin itu sasaran pesertanya paling luas. Kayak kita ngadain donor darah di aula, dan itu mahasiswa psikologi ataupun mahasiswa bebas gitu bisa ikutan. Bahkan kemarin tuh banyak kayak Satpam Unisba, kayak banyak banget yang ikut donor darah gitu, masya Allah. Masya Allah. Lagi indah ya gitu. Kita kan sosial banget, kan sosial on the road gitu. Jadi sosial banget lah, sosial SOTR. Psikologi Iya, banget. Sosial abis. sosial abis. Berarti buat sasaran pesertanya luas gitu ya, dan nggak tertuju ke salah satu gitu. Berarti banyak banget ya. Ya, masyarakat luas biasanya eksternal gitu kalau SOTR. Berarti bisa nih spill dikit kegiatan SOTR tahun ini. Pokoknya tahun ini bakal banyak kejutan mungkin ya. Kejutan banget. Jadi pantengin terus SOTR gitu. Kalau lebih baik sih daftar jadi panitia aja mungkin ya. Soalnya biar kalian ikut merancang dan juga melaksanakan gitu. Yang karena ikut serta juga Dan euforianya bakalan lebih beda. betul, setiap program sosmas punya ciri khasnya masing-masing. Jadi ikutan semua aja deh. Ikutan. Aku boleh ikut ya? Ikut. Nih kalau kepo kegiatan SOTR tahun kemarin lihat di sini nanti. Check it out. Nanti ada tung. Masih tunggu nih. Selanjutnya nih, yang terakhir kali ya dari program kegiatan ya, kalau ini terakhir ada Psychocare. Wah, Psychocare itu apa teh? Oke, Psychocare mungkin aku yang jawab ya, karena ini programnya Sosmas secara keseluruhan. Jadi Psychocare itu merupakan salah satu program kerja Sosmas yang memang biasanya melakukan penggalangan dana gitu. Ciri khasnya mungkin ya dikenalnya penggalangan dana. Jadi kita biasanya open donasi buat entah collab sama SOTR ke yang membutuhkan, atau ke Bakdes, ke desanya butuhnya apa. Sama biasanya kalau ada bencana alam, kita tuh terlibat buat open donasi dan menyalurkannya ke warga yang membutuhkan di sana gitu. Dan di periode ini rencananya bakal ada beberapa konten baru kita di Psychocare. Kayak kemarin kan udah ada di konten kesehatan mental, buat pesan-pesan yang misalnya berkaitan kesehatan mental tuh gimana sih gitu, pesannya apa, quotes dan lain sebagainya. Mungkin nanti bakal banyak ya konten lainnya juga di Psychocare. Pokoknya IG-nya bakal lebih aktif, seru dari sebelumnya gitu. Itu kontennya ya. Spill dong teh nama IG-nya. Iya. _ Psychocare PSYCHOCARE. Catat ya guys. Nanti ada di sini. Bisa ada kok. Nanti ada di sini. Twing Psychocare. Twing. Bahas twing itu. Twing pokoknya bakal ada deh. Nanti munculnya di sini. Berarti udah banyak kegiatan yang dibantu sama Psychocare ya? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Periode kemarin sih sempat ini yang gempa Cianjur. Oh, nah iya. ya, Psychocare juga collab sama CTA. Waktu itu ada salah satu organisasi luar buat bantu menyalurkan ke warga yang terkena gempa di sana gitu. Jadi bisa aja kita Psychocare open collab sama yang lain kayak gitu. Terus kalau misalnya mau galang dana gitu caranya gimana teh? Biasanya nanti ada ya di GBM, kita minta di IG di story-nya, atau pasti ada di feed sama di grup angkatan masing-masing. Kalau kita beritahu nih Psychocare nggak open donasi buat ini, misalnya buat misalnya korban gempa atau korban bencana kayak gitu sih. Nanti bakal ada lagi tungguin Infonya. Iya. Entah itu konten atau misalnya open donasi biar kayak Iya. melatih kita untuk Apa ya? kepedulian kita gitu. Dan jangan lupa dicek juga setiap kontennya. Iya. Di like ya kalau bisa. Jangan lupa donasi. Jangan lupa donasi juga tuh. Insya Allah. Insya Allah berkah. Amal apa? Amin, amal jariah. Kayak gitu. Seru banget ini ngobrol sama Sosas dari tadi, energik banget ya. Rame banget gitu ya tuh. Kayaknya nggak ada capek-capeknya, padahal dari pagi tuh udah ada kegiatan yang flash, yang jadi session, tapi energinya tuh kekumpul gitu ya teh. Jiwa sosialnya ada terus ya, energinya nggak bisa habis Jiwa gitu. sosial, Apa kriteria masuk Sosmas tuh harus yang jiwa sosial gitu? Jajan enggak ya? Dan banyak energi juga ya teh kebetulan. Ya, diusahakan ya. Iya. Karena kita bakal banyak interaksi sama orang luar kan, pas sama mahasiswa internal atau mungkin nanti pihak eksternal. Jadi kayak di Sosmas itu komunikasi adalah salah satu hal yang paling penting. Komunikasi adalah
Kunci. Kayak gitu. Berarti proker-prokernya tadi udah disebutin udah banyak banget. Semoga program kerja dan program kegiatannya berjalan sesuai dengan harapan dan pastinya sukses. Amin. 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 Doain ya semuanya ya, doain Ya, semoga lancar ya. Doain ya. Mungkin sekarang udah aja gitu, Mei. Iya. Tentang sosmed. Siapa belum teh? Belum sih. Bisa nggak kayak 2 jam gitu? 2 jam juga bisa ya. Mungkin nanti ke podcast dari Kobuser aja. Boleh sih, itu pindah. Boleh kali ya nanti kita undang lagi kayaknya sosmas ya teh di episode selanjutnya. Boleh. Asal jangan kapok aja sih. Betul. Boleh ya, kita seneng ya. Seru ya. Berbincang banyak. Gak kapok kan ya? Enggak ya? Kapok kan? Enggak dong, boleh. Ya cross check aja sih. Iya, ya. Intinya buat teman-teman jangan lupa pantengin terus semua sosial media dari BMF, terus ditambah nih dari IG dari mana sih? Psychocare, Oke. Bakti Desa. Oh gini, nanti muncul satu-satu ya. Oh, satu silakan. Psychocare, SOTR, Bakti Desa, RBT. Ya teman-teman nanti kalian bisa ketinggalan. Iya, benar. Karena tadi banyak yang belum di-spill ya. Betul. Jadi tungguin aja di sosmed-sosmednya. Banyak kejutan kayaknya. Bakal di spill tapi bakal seru pokoknya. Jangan lupa pantengin IG yang tadi udah di ting. Mungkin untuk episode kali ini kita udah aja dulu ya. Mungkin karena takutnya ada yang mau kelas atau mau Sebenarnya sih enggak sih. Oh enggak ya, udah mau 2 jam lagi juga nggak apa-apa. Nanti kerja. Mau ditambah durasinya kali ya? Boleh. Boleh. Aku Mei, Aku JK. Aku Cilsa. Aku Ipei. Aku Nashwa. baik lagi nanti di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.